Lalu sejauh mana program permajaan sawit rakyat ini telah berjalan dan strategi apa yang diperlukan agar terjadi percepatan penyaluran dana PSR? Untuk itu kami sudah tersambung dengan Edi Abdurrahman selaku Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Selamat siang Pak Edi, apa kabar? Kabar baik, Mbak Anneke. Selamat siang seluruh pemirsa CNBC. Ya, Pak Edi, Indonesia sedang mendorong percepatan program permajaan sawit rakyat atau PSR. Lalu bagaimana Anda melihat secara umum penyaluran dana permajaan sawit rakyat ini kepada petani sawit di Indonesia? Baik, Mbak Anneke, terima kasih. Jadi pertama, PSR atau Program Permajaan Sawit Rakyat ini adalah merupakan program pemerintah untuk melakukan permajaan atau replanting terhadap tanaman-tanaman sawit yang tidak produktif lagi disebabkan karena umurnya sudah tua, yaitu lebih dari 25 tahun, atau dulunya ditanam dari bibit-bibit yang tidak eligible atau tidak bersertifikat. Nah, tujuan daripada program ini yang paling utama adalah untuk meningkatkan produktivitas kebun, khususnya di perkebunan sawit rakyat. Saat ini produktivitas dari kebun sawit rakyat ini paling rendah apabila dibandingkan dengan perkebunan sawit yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan swasta ataupun perusahaan-perusahaan negara. Sehingga melalui program ini, tanaman yang sudah tidak produktif itu direncanakan untuk diremajakan atau di replanting dengan menggantikan dengan menggunakan bibit-bibit yang legitim atau yang bersertifikat dan kemudian dikelola berdasarkan good agricultural practices atau praktek-praktek pengelolaan perkebunan yang baik, sehingga dengan luasan lahan yang tetap atau yang ada sekarang, yang existing, ini akan diperoleh hasil yang lebih besar, ya, disebabkan karena meningkatnya produktivitas dari lahan tersebut. Nah, untuk pelaksanaan program replanting ini, BPDPKS ya, memberikan bantuan dana dalam bentuk hibah kepada para pekebun sawit rakyat sebesar 30 juta rupiah per hektar dengan maksimum 4 hektar per orang. Jadi, para pekebun yang akan ikut serta di dalam program ini, maka dia pertama kali harus bergabung terlebih dahulu di lembaga-lembaga pekebun, bisa dalam bentuk gabungan kelompok tani ataupun koperasi-koperasi tani, dengan mengajukan proposal untuk ikut serta di dalam program permajaan sawit rakyat ini melalui dinas-dinas perkebunan di kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya dinas-dinas kabupaten atau kota ini tadi akan melakukan verifikasi khususnya terhadap pemenuhan persyaratan-persyaratan dan kemudian melanjutkan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan di Kementerian Pertanian. Setelah verifikasi dilakukan dan semua persyaratan memenuhi, maka Direktur Jenderal Perkebunan akan menerbitkan rekomendasi teknis ya, yang selanjutnya disampaikan kepada BPDPKS dan berdasarkan rekomendasi teknis tersebut, maka BPDPKS akan menyalurkan dana hibah ini tadi kepada pekebun untuk pelaksanaan program replanting. Baik, dari target tersebut tersebar di mana saja luasan penyaluran dana PSR tersebut dari perspektif luasan? Baik, Mbak Anneke. Jadi berdasarkan data dari Kementerian Pertanian bahwa total luasan perkebunan sawit ya, di Indonesia sekarang ini itu sebesar 16,38 juta hektar. Dari luasan tersebut, luas perkebunan yang dikelola oleh rakyat, yaitu yang dikelola oleh para pekebun swadaya ataupun plasma, ini seluas 6,94 juta hektar atau kurang lebih 42% dari total luas perkebunan sawit di Indonesia. Dari 6,94 juta hektar tersebut, yang berpotensi untuk dilakukan permajaan atau replanting itu kurang lebih sebesar 2,8 juta hektar. Nah, pelaksanaan program replanting ini yang dananya didukung oleh BPDPKS ini tersebar di seluruh Indonesia, ya, mulai dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam di wilayah barat sampai dengan ke Provinsi Papua di wilayah timur.
dengan sebaran yang terbesar itu berada di wilayah Pulau Sumatera, kemudian diikuti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, sampai dengan saat ini, BPDPKS telah menyalurkan dana kurang lebih sebesar 6,2 triliun kepada 102.209 pekebun untuk pelaksanaan program replanting seluas 234.392 hektar. Baik, Pak Edi, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan bahwa penyaluran dana PSR belum sepenuhnya dapat menjamin penggunaannya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Lalu bagaimana tanggapan Anda terkait hal ini? Ya, memang benar Mbak Anneke, bahwa sebenarnya tujuan daripada program ini yaitu pemberian dukungan dana dalam bentuk hibah kepada para pekebun ini khusus diperuntukkan untuk mendanai program replanting. Namun ada beberapa kasus yaitu yang merupakan temuan daripada BPK bahwa persyaratan misalnya persyaratan yang terkait untuk mengikuti program ini belum dipenuhi sepenuhnya. Misalnya terkait dengan identitas perkebun dalam bentuk nomor induk kependudukannya yang kurang valid, kemudian luas lahan yang diajukan itu melebihi dari 4 hektar, ada juga kebun yang masih berada di kawasan hutan, terjadi suatu tumpang tindih dengan hak-hak pertanahan lainnya, ataupun juga kadang-kadang ditemukan pemanfaatan dana oleh pekebun tadi bukan untuk kepentingan replanting tapi untuk kepentingan tujuan lain. Ini adalah hasil dari temuan BPK terhadap beberapa kasus. Nah, untuk itu maka BPDPKS sebagai lembaga yang ditugasin untuk menyalurkan dana program replanting ini berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan maupun dengan dinas-dinas perkebunan di daerah untuk terus-menerus melakukan suatu penyempurnaan baik itu terhadap regulasi maupun terhadap proses bisnisnya sehingga kita nantinya akan lebih mengintensifkan proses verifikasi atas proposal-proposal yang diajukan oleh lembaga-lembaga pekebun ini tadi, misalnya dengan melakukan cross check terhadap identitas pekebun, kemudian benar-benar memastikan bahwa kebun tersebut berada atau bebas dari kawasan hutan maupun tidak terjadi tumpang tindih dengan hak-hak pertanian lain. Demikian juga dari sisi penyalurannya, BPDPKS juga saat ini melakukan verifikasi yang lebih intensif lagi, khususnya untuk memastikan bahwa dana-dana tersebut benar-benar dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan replanting, baik itu kita lakukan melalui cross check di lapangan maupun juga pemenuhan terhadap dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana replanting tersebut. Baik, untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.